Saya tekankan lagi, sekecil apapun kesalahan itu dapat menggugurkan kalian dan menggagalkan kalian. Selamat datang kembali di channel Brother CPNS, channel yang akan terus mengupas tuntas tentang persiapan seleksi CPNS yang tentunya tepat, akurat, dan pastinya bermanfaat bagi kalian. Oleh sebab itu, jangan lewatkan sedikit pun, karena jikalau kalian melewatkan, pasti kalian akan gagal fokus. Oke, nggak usah lama-lama, kita akan langsung bahas materi hari ini. Let's go! Baik, kali ini kita akan membahas tentang hal-hal apa saja sih yang sering menjadi kesalahan peserta, tentunya peserta CPNS saat mengikuti seleksi administratif. Oke, perhatikan hal ini. Yang pertama, teman-teman, sebelum kalian dihadapkan dengan seleksi materi SKD, bahkan SKB, jadi teman-teman nanti akan dihadapkan dengan seleksi administrasi, di mana teman-teman dihimbau atau diharuskan ya, mengumpulkan berkas-berkas dokumen sesuai dengan persyaratan di instansi yang kalian lamar. Tentunya masing-masing instansi biasanya memiliki persyaratan-persyaratan tersendiri, tapi secara umum kita akan bahas di sini. Apa itu? Terutama KTP, teman-teman. Ini seringkali diabaikan oleh peserta atau peserta lalai dalam hal ini. Apa saja sih biasanya bentuk-bentuk kesalahan yang berkaitan dengan KTP ini, Bang? Oke, saya akan menjelaskan. Teman-teman, saat mendaftar seleksi CPNS, kita diharuskan memiliki dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang valid, teman-teman. Salah satunya KTP ini. Nah, yang sering terjadi pada peserta seleksi dan membuat mereka gagal. Nah, kalian garis bawahi di sini dan saya akan menekankan. Membuat peserta gagal, dan ini banyak sekali terjadi. Bukannya cuma 1-2 peserta, tapi banyak. Itu apa? Tentang nama di KTP, teman-teman. Nah, kita diharuskan atau diwajibkan semua dokumen yang kita miliki itu, baik itu nama, baik itu tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya, itu disesuaikan dengan ijazah terakhir yang teman-teman miliki dan teman-teman pakai untuk daftar seleksi CPNS. Ini seringkali menjadi kesalahan peserta dan membuat mereka gagal dalam seleksi administrasi. Nama harus disesuaikan dengan nama di ijazah, teman-teman. Ini harus sinkron, harus sesuai. Kenapa? Kalau jika ditemukan di kemudian hari atau saat seleksi administrasi ini ditemukan bahwa nama kalian nggak sesuai dengan ijazah, bisa dipastikan kalian akan gagal. Kalian akan gugur dalam seleksi administrasi ini. Dan mungkin juga dianggap bahwa itu bukan kalian. Artinya gini, nama itu suatu hal yang sangat penting, teman-teman. Ada kesalahan di ejaan, kesalahan di huruf, atau lain sebagainya. Itu bisa dianggap orang tersebut itu adalah bukan kita, bukan saya, dan juga bukan teman-teman. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman menyesuaikan dan melihat KTP teman-teman sekarang ini udah sesuai belum dengan ijazah, nama, dan tempat tanggal lahirnya. Kalau belum sesuai, segera sesuaikan, teman-teman. Karena biasanya untuk mengurus dokumen KTP ini akan membutuhkan waktu yang nggak sebentar. Saya tekankan lagi, membutuhkan waktu yang nggak sebentar. Oleh sebab itu, daripada nanti teman-teman mepet waktunya pada saat seleksi administrasi, teman-teman baru mengubah, itu akan membuang waktu. Tentunya teman-teman akan terpecah gitu fokusnya ya. Oleh sebab itu, teman-teman bisa mulai membenahi, datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di kota atau kabupaten teman-teman saat ini, teman-teman tinggal di mana, datang benahi bahwa ijazah terakhirmu itu datanya akan disesuaikan dengan data ijazah dan itu sudah dianggap valid gitu ya, teman-teman ya. Oke, tentunya yang kedua juga ijazah. Loh, tadi KTP hubungannya dengan ijazah. Sekarang ijazah
juga bisa membuat peserta gugur, Bang. Bisa, banyak. Tentunya saat mengisi data administrasi nanti teman-teman ya, saat kalian mendaftar di web resmi uh, penerimaan calon aparatur sipil negara atau ASN, kalian akan diminta untuk mengisi data-data sesuai dengan ijazah kalian. Contoh satu, nomor ijazah. Nah, ini seringkali membuat peserta bingung, termasuk saya. Tapi saya nggak gagal dalam hal ini teman-teman. Tapi saya sempat bingung, karena dalam ijazah itu ada beberapa nomor. Ada nomor seri, nomor ijazah, dan lain sebagainya. Nah, di sini kalian diminta untuk mencantumkan atau memasukkan, menulis itu nomor ijazah. Pastikan yang kalian input, yang kalian isikan di form yang tersedia itulah nomor ijazah. Pastikan. Kemudian tanggal ijazah. Tanggal ijazah ini jelas teman-teman, berbeda dengan tanggal saat kalian lulus. Di ijazah itu biasanya ada dua, tanggal dan juga bulan. Di saat kalian dinyatakan lulus dan di saat kalian atau sesuai dengan tanggal ijazah kalian dikeluarkan. Nah, yang diminta di sini teman-teman adalah tanggal sesuai dengan ijazah kalian saat dikeluarkan. Jadi ijazah kalian itu keluarnya tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Itu yang dicantumkan. Jangan salah ya teman-teman ya. Kemudian ada IPK. Di sini kita semua tahu ya IPK itu apa. Gak usah saya jelaskan panjang lebar, pasti kalian semua tahu itu IPK itu apa. Nah, teman-teman, saat seleksi calon aparatur sipil negara CPNS, kita diwajibkan mengisi IPK, tentunya dengan pengisian yang benar teman-temannya. Jangan kalian mengarang. Kalau IPK kalian misalnya 3, kalian isi 4, jangan. Dan di sini ada standar minimal teman-teman. Tahun lalu, tahun 2024, itu standar IPK minimalnya adalah 3,00. Nah, jika IPK kalian 3,01, apakah bisa? Bisa. Karena di sini minimalnya 3,00. Dan jika kalian memiliki IPK di bawah 3, ya jangan maksa teman-teman. Jangan maksa, karena kalian sudah dipastikan akan gagal. Kenapa? Karena ibaratnya nilai kalian nggak memenuhi syarat. Pastikan IPK kalian ini memenuhi syarat 3,00 menurut tahun lalu. Nah, mungkin tahun 2026 nanti kemungkinan masih sama. Oleh sebab itu, pastikan IPK kalian memenuhi syarat. Kemudian akreditasi. Nah, ini akreditasi juga sering membuat peserta bingung, teman-teman. Kenapa? Teman-teman, banyak peserta itu yang bingung. Loh, akreditasi itu maksudnya gimana? Akreditasi sekarang apa kita saat lulus? Tentunya yang dibutuhkan adalah akreditasi saat teman-teman lulus, teman-teman. Jadi misalnya teman-teman lulus tahun 2019, pakai akreditasi yang tahun 2019. Itu berlaku, teman-teman. Jangan kalian memaksa kalian lulus tahun 2019 kemudian kalian memakai akreditasi tahun 2025. Nah, tentunya sudah nggak sama, teman-teman. Ini dibutuhkan ketelitian dan teman-teman untuk fokus. Oleh sebab itu kembali saya mengingatkan, persiapkan ini sejak dini. Lebih awal lebih bagus. Kenapa? Ini akan menyita fokus kalian, ini akan menyita waktu kalian, ini akan membutuhkan ketelitian kalian yang luar biasa saat seleksi administrasi. Kesalahan sedikit pun bisa membuat kalian gagal. Saya tekankan lagi, sekecil apapun kesalahan itu dapat menggugurkan kalian dan menggagalkan kalian. Kemudian yang terakhir ini pas foto. Nah, ini yang sering kali terjadi teman-teman. Teman-teman saking nggak fokusnya, teman-teman mempersiapkan hal-hal yang lain, dokumen-dokumen yang lain, teman-teman lupa akan hal ini. Pastikan foto kalian ada foto asli, jangan editan, teman-teman. Biasanya diminta itu pas foto sebatas dada ini dan berlatar belakang merah, memakai kemeja putih, bisa berdasi, bisa juga enggak, dan mungkin juga ada ketentuan bagi yang berhijab atau enggak berhijab, teman-teman. Biasanya yang berhijab ini ada ketentuan khusus, bisa kalian nanti
perhatikan dan kalian ikuti ketentuan tersebut, gitu, teman-teman ya. Fotonya jangan editan teman-teman. Ini yang sering terjadi. Biasanya kalian memiliki foto dan kalian malas untuk foto kembali, jadi kalian cuma mengedit background dan lain sebagainya. Ini bisa mengakibatkan kalian gagal. Saya pastikan ini bisa mengakibatkan kalian gagal. Yang diminta adalah foto asli, foto terbaru. Jangan foto saat kalian SD, nikah, atau foto menikah kalian. Jangan teman-teman. Oke, teman-teman. Dan di foto ini seringkali menggelitik saya. Dari tahun ke tahun selalu ada kejadian-kejadian aneh dan lucu. Dan pastinya lebih cenderung ke lucu sih. Contohnya seperti ini. Itu tadi teman-teman contoh foto yang menggelitik saya. Dan jangan sampai ini terjadi ke kalian. Karena kenapa? Bisa dipastikan kalian gagal kalau misalnya foto kalian seperti tadi teman-teman ya. Jadi teman-teman pastikan foto kalian adalah foto terbaru, foto sebatas dada dan pakai pakaian yang rapi, pakaian atasan atau kemeja putih, dan pastikan rambut kalian juga rapi. Jangan kalian pakai rambut berwarna mungkin, atau rambut mohawk misalnya, atau model punk. Jangan teman-teman, pastikan rambut kalian adalah rambut yang rapi. Oke, selain hal-hal yang saya sebutkan tadi teman-teman, biasanya masing-masing instansi itu memiliki persyaratan khusus yang akan di post atau bisa kalian download di website resmi instansi yang kalian tuju. Biasanya satu, surat lamaran. Surat lamaran ini biasanya sudah ada formnya, sudah ada formatnya. Kalian nanti tinggal memasukkan data, lihat ketentuan di instansi kalian, minta ditulis tangan atau diketik. Biasanya ini yang juga seringkali membuat peserta salah, karena peserta biasanya hanya fokus pada dokumen-dokumen yang inti yang saya sebutkan tadi. Kemudian juga ada surat pernyataan bersedia ditempatkan di mana saja. Nah, ini penting teman-teman. Sebelumnya saya sudah bahas di video saya yang sebelumnya, bahkan seringkali juga saya menyinggung hal ini. Banyak peserta CPNS itu yang telah dinyatakan lolos itu mengundurkan diri karena tidak siap ditempatkan di mana saja. Nah, teman-teman, ini tentunya akan menjadi fokus kita, menjadi perhatian kalian. Tahun-tahun sebelumnya teman-teman selalu ada yang namanya optimalisasi, di mana peserta yang dinyatakan gagal dalam SKB atau kalah dalam peringkat masih bisa lolos. Pastikan, fokuskan pikiran kalian. Peserta yang dinyatakan kalah dalam peringkat SKB masih bisa lolos melalui jalur ini. Itu apa? Optimalisasi. Tetapi teman-teman, konsekuensinya kalian harus siap ditempatkan di mana saja, bersedia ditempatkan di mana saja, tentunya di seluruh Indonesia. Pastikan teman-teman sudah siap dan jangan mengundurkan diri. Kemudian teman-teman, ada surat pernyataan tidak akan mengajukan pindah atau mutasi selama 10 tahun. Jadi teman-teman akan diminta surat, ketiga surat ini tadi itu ditanda tangan dengan ditempel materai. Jadi ini sangat kuat di mata hukum. Jadi teman-teman juga harus siap. Teman-teman nggak boleh melanggar dari, ibaratnya ini perjanjian kita dengan instansi tujuan kita. Dan teman-teman juga harus berkomitmen nggak boleh melanggar perjanjian yang teman-teman buat sendiri. Oke, teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Dan saya akan terus berusaha memberikan informasi yang bermanfaat, akurat, dan tepat bagi kalian. Oleh sebab itu, jikalau teman-teman merasa informasi dari channel ini bermanfaat, silahkan teman-teman berikan like dan komentar, serta juga berikan subscribe supaya teman-teman terus mendapatkan informasi yang terbaru dari channel ini. Saya pastikan dari channel ini
akan terus ada informasi yang bermanfaat dan tepat bagi kalian. Karena channel ini berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik bagi kalian. Oleh sebab itu, saya akan merasa bangga jikalau saya bisa menjadi bagian dari sejarah hidup kalian, mengantarkan kalian atau membimbing kalian, memberikan informasi kepada kalian sampai kalian lolos menjadi seorang ASN melalui jalur CPNS. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan tetap semangat.